Petualangan di belantara Nusantara. Di episode Bali Purba ini, saya akan mencoba menjelajahi hutan yang belum atau jarang dijamah manusia. Petualangan melewati semak belukar sangatlah menantang. Bermalam di tengah hutan yang belum pernah saya jelajahi terasa cukup asing bagi saya. Ribuan mata seakan mengawasi, penuh rasa curiga. Selain melakukan penjelajahan, saya juga melakukan kegiatan animal tracking dan pemasangan trap cam untuk mengetahui suatu apa saja yang hidup di dalamnya. Apakah hutan ini menyimpan misteri yang akan kita cari? Untuk selanjutnya, simak terus petualangan A Moon Survival. Selamat menyaksikan. Di episode sebelumnya, saya mencoba menjelajahi hutan yang belum pernah saya datangi. Perjalanan ini penuh dengan tantangan. Vegetasi hutan yang masih cukup padat menciptakan semak belukar yang sulit untuk dilewati. Terlebih lagi, saya harus menggendong tas dengan ukuran yang cukup berat. Perjalanan masih terus berlanjut hingga memakan waktu kurang lebih selama 4 jam. Saya mencoba untuk terus bergerak ke bagian hutan yang lebih dalam dengan harapan menemukan tempat yang cukup terbuka untuk mendirikan tenda. Setelah perjalanan cukup melelahkan, saya memutuskan untuk menyusuri sungai dan pastinya jalur sungai memiliki tantangan dan kesulitan tersendiri. Meskipun dengan area yang cukup terbuka, saya terus bergerak agar bisa mendirikan tenda sebelum jam 4 sore. Hingga akhirnya saya menemukan tempat yang pas untuk bermalam di hutan yang megah ini. Sebelum mendirikan tenda, saya mencoba membersihkan area sekitar untuk memastikan tidak ada binatang berbisa yang bersembunyi di balik dedaunan. Rasanya sangat nyaman berpetualang dengan tenda ini. Simple, kokoh, dan tidak membutuhkan waktu lama untuk memasangnya. Di sebelah selatan, nampak mendung yang sudah bergemuruh. Saya pun memutuskan untuk memasang flysheet untuk mengantisipasi jika turun hujan. Selanjutnya, saya mencoba memasak bahan makanan yang saya bawa dengan cara mudah. Daging dipotong dengan ukuran yang tidak terlalu besar, kemudian dibumbui dengan garam. Tak terasa, malam pun tiba. Keheningan membawa begitu banyak tanya. Hutan ini terasa cukup asing. Keberadaan saya menarik perhatian cukup banyak satwa. Di malam hari, saya mendengar cukup banyak langkah satwa yang melintas di area sekitar. Sepertinya keberadaan saya dan cahaya lentera cukup membuat mereka penasaran. Matahari mulai menampakkan sinarnya. Perbukitan sekitar menghalau cahaya hingga menciptakan nuansa gelap dan dingin. Pagi itu terlihat cukup cerah. Sungai kecil yang mengalir di sepanjang kaki bukit menciptakan begitu banyak pesona. Angin yang berhembus pelan membawa kabar akan perjuangan alam yang masih berdiri kokoh hingga kini. Pohon-pohon yang menjulang tinggi dan perbukitan yang mengelilingi area sekitar menjadi benteng dan rumah bagi kehidupan liar. Pagi itu, burung-burung menyapaku. Suara mereka membentuk lantunan nada indah yang membawa damai ke dalam jiwaku. Nah, jadi di sini. Apa namanya? Suara burungnya banyak banget ya. Ini sungainya. Kecil sungainya di sini. Setelah terbangun dalam tidurku yang lelap, saya segera membasuh muka dan lanjut mengecek tajur yang saya pasang kemarin sore. Tajur pertama nampak dibawa ke bagian dalam batu. Sepertinya saya mendapatkan sesuatu. Setelah mencoba menarik dan mengeluarkan pancing yang terbawa masuk ke dalam lubang, ternyata tajur yang saya pasang tidak mendapatkan sidat sama sekali. Setelah itu, saya pun lanjut melakukan pengecekan semua tajur yang saya pasang. Dan ternyata semua tajur yang saya pasang tidak mendapatkan seekor ikan pun. Jadi tadi sudah lihat tajur, ternyata nggak ada yang dapat ya. Pasang 8 dan semuanya kosong. Sekarang saya bakalan masak nasi. Dan habis masak nasi, saya bakal lanjut explore seputaran hutan sini ya.
Dan setelah explore di dekat-dekat sini, baru saya bakalan lanjut naik lagi ke atas. Mungkin perjalanan ada tadi di drone mungkin kelihatan ya, yang pohon besar di atas itu rencananya sampai sana. Mungkin sih kalau dilihat dari jarak perkiraan sekitar 2-3 jam ya, karena jalurnya belum terbuka. Saya lebih lama, kalau misalkan udah ada jalurnya ya pasti cepat, paling lama dah 1 jam udah nyampe sana kalau jalurnya ya ada. Cuman ini karena nggak ada jalur, kemungkinan 2-3 jam atau mungkin lebih ya. Sekarang saya akan memasak nasi dan membuat minuman hangat yang terbuat dari batang sereh. Lumayan untuk menghangatkan badan yang terasa sedikit dingin setelah melewati malam yang cukup panjang. Oh ya, ada satu hal yang saya suka dari topi ini. Selain dipergunakan di kepala, topi ini biasa saya pergunakan untuk mengangkat peralatan memasak yang terasa cukup panas. Dan sekarang, saya akan melanjutkan persiapan memasak nasi. Nah, ini dia ya. Nasinya udah mateng dan sekarang saya bakalan panesin dagingnya dulu ya, kemarin sisa. Nah, ini daging terakhir. Berhubung semua makanan yang saya siapkan sudah matang, saya akan menikmati hidangan untuk mengisi energi sebelum melanjutkan kegiatan animal trekking. Perut yang sudah terisi akan selalu membantu pikiran kita untuk tetap berpikir positif ketika melewati rintangan nanti. Makan dengan pemandangan seindah ini sangatlah nikmat. Nah, jadi barusan saya makan dan sekarang waktunya saya explore ya di sini ke atas karena ada jejak binatang, jalur binatang. Jadi mudah-mudahan ntar ketemu jejak binatang apa yang biasa lewat sini. Tapi perkiraan sih kijang sama musang yang sering lewat sini ya. Oke, jadi sekarang lanjut aja. Saya mau langsung explore tempat di sini ya, ke atas. Dari sini ke sana itu ada jalur binatang. Ntar saya liatin. Dan ini di sini juga ini jalur binatang nih. Nih, kita lihat nih. Yang biasa mereka lalui ini ke sana, terus samping batu ke ujung sana. Oke, sekarang saya bakalan lanjut ke explore ya. Nih. Ini ya. Nah, ini jalur binatang nih. Bakalan. Nih ya, jelas kelihatan jalurnya ya. Sini ke sini. Sini. Sana. Nah, cuman yang mau saya telusurin sekarang itu adalah jalur yang di sebelah sini. Nah, ini. Oke. Ini dari sini ya. Sini itu jalur binatang, terus ke atas ke kanan. Nanti di sana tuh ada kelihatan jelas pintu masuknya dia. Sekarang saya bakalan lanjut dulu ke sana ya, yang ke utara atas sini. Cuman jalannya nanjak ya. Nah, cuma di sini saya perlu hati-hati juga ya, kan takutnya ada jerat pemburu. Emang sih jarang di sini ada pemburu yang masuk. Kemungkinan ada yang pasang jerat di sini itu kecil ya. Tapi tetap harus berhati-hati ya, karena efeknya bakalan besar kalau misalkan kita injak jerat. Nih. Kelihatan ya jalurnya. Jadi kelihatan, perkiraan saya sih yang lewat sini keluarga kucing ya. Kucing kecil tapi ini musang kayak gitu. Nih, kesini mereka. Hups, ini. Ah, ini jalurnya nih. Ses, sana. Kelihatan jelas ya kalau dari sini ya.
lanjut dari sini, mereka menuju ke sini nih. Nih. Ini ada juga jalur yang ke atas. Jalur yang ke atas ini jalannya ekstrim banget ya. Cuma di sini karena banyak pepohonan, jadi gak gampang dilalui ini. Banyak semak yang bisa kita pegang. Tapi kalau misalnya kepleset ya tetap aja ya, meskipun ada banyak semak nih, cukup berbahaya ya. Apalagi semaknya sini ada yang berduri juga. Ini jalur binatang lagi nih. Di sini mus. Ya. Ini jalur-jalur yang sering dilewati nih. Ke atas sana. Ke atas sana. Jalurnya jelas banget kelihatan di kamera ya. Perjalanan masih terus berlanjut, menyusuri jalur binatang yang berada di tanjakan yang cukup ekstrim dan disertai dengan rintangan dari semak belukar yang disertai duri ternyata tak kunjung habis. Di hutan ini terdapat banyak sekali jalur satwa, hingga akhirnya saya menemukan beberapa jejak yang masih sangat baru. Sepertinya baru tadi pagi. Nah, ini nih bekas jejak nih. Nih. Oke. Mereka justru ke arah sana ya. Nih, kelihatan kan? Kayak ada bekas tusuk ya. Oke. Oh, ini masih fresh banget nih. Wih. Gede. Lumayan ya. Nih. Dari sini ke sini. Wah, ini masih baru ini ya. Oh, itu dia ke atas sih. Tar. Dari sini ya ke atas nih. Nah, sini, ini jejaknya. Oh, ini juga nih, sini. Ini dia nih, kotorannya nih, ketemu nih. Nih. Ini asli nih. Kijang nih ya. Nih. Kotorannya nih. Nah, ini kan kelihatan kan? Oke. Nih, bulat-bulat nih. Kotoran kijang ini baru nih ya. Oke, baru kemarin nih kayak ini. Nih. Masih seger banget nih, masih fresh. Nah, oke. Sesuai dugaan ya. Hewan yang hidup di sini itu kijang tuh pasti ada di sekitar sini. Wah, boleh nih kayaknya pasang kamera trap di sini ya. Di sini kelihatan banget nih jejak kakinya. Ada 4 di sini. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang di sini mereka berhenti. Selanjutnya di sini 1, 2, 3, 4. Naik lagi ke atas. Oh, ini lagi ada spesiesnya nih. Nih, sebelah sini. Oh, berarti kemungkinan nih lebih dari 1 nih ya. Karena face-nya di sini 1, terus di sebelah sini 1. Oke. Menarik nih ya. Kalau misalkan dipasang kamera trap ya, lebih dari 1 nih. Paling enggak minimal 2 ya, karena faces-nya itu tadi terpisah ya. Di sini di sebelah selatan 1, di utaranya 1, dan kemungkinan nih lebih dari 1. Ini masih fresh banget nih ya. Oke, paling enggak sekarang sudah nemu kalau di sini ada tanda-tanda kehidupan ini ya, kehidupan mangsa dari hewan predator. Nah, gitu. Untuk saat ini, saya sudah menemukan beberapa jejak satwa yang melintasi di kawasan hutan ini. Dari semua jejak satwa yang saya temukan, semuanya merupakan jejak kijang. Tidak hanya jejaknya, saya juga menemukan bukti berupa feses seperti
yang kalian lihat pada video ini. Sama ada duri. Penelusuran jejak satwa masih berlanjut. Dan lagi-lagi, saya harus melewati tanaman merambat serta semak berduri. Mereka nampak begitu galak. Durinya menggigit bagian tubuh yang tanpa sengaja menyenggol bagian tajam. Dan coba kalian lihat, di sini saya mencoba menjelajahi bukit yang kecil ini, tapi cukup ekstrim. Setelah mendaki lebih jauh, saya mencium bau pesing yang sangat kuat di sebatang pohon yang hendak saya lewati. Di sini saya nyium sesuatu nih. Kayak nyium bau pesing ya. Oke, coba kita lihat nih di seputaran pohon. Nih, ada tanda-tanda sesuatu nggak? Oke, seputaran di sini baunya pesing banget nih. Kalau ke sana bau pesingnya udah berkurang. Ya. Cuman di sini keras banget nih. Bau pesingnya. Nah, ini di sini. Kalau misalkan di sini ada kemungkinan di sini jadi ini ya, tempat peristirahatan hewan tertentu ya. Kenapa seperti itu? Kan ini meskipun ada di dalam, tapi dia kelihatan ya lebih terbuka ya dibandingin kawasan lainnya. Nih, lihat sendiri. Ini di sini dia lebih terbuka ya. Dan di sana tuh ada jalur keluarnya. Tuh, sebelah sana nih. Dari sini ke sana. Oke. Tapi saya nemu di sini ada ini jejak bekas-bekas. Iya loh, ini ada ininya. Mungkin kencing ya, bau tanda binatang kayak ini. Karena baunya pesing banget di sini. Tapi kotorannya nggak ada. Ini seakan-akan ini nih. Bau pesing itu seakan-akan sebagai tanda suatu wilayah ya. Keras banget baunya. Bau pesing itu. Oke, ada dua kemungkinan. Saya pasang kamera trap. Cuman kamera trapnya cuma ada satu masalahnya ya. Nggak tahu. Nanti aku pasang di sini atau di bawah. Nanti kita lihat aja gimana kelanjutannya. Atau mungkin nggak pasang di sini, nggak pasang keduanya. Nanti saya bakalan coba naik lagi lebih dalam. Nanti kita lihat kesimpulannya saya mau pasang di mana ya, karena istilahnya ini masih belum final ya. Ini ya, apa namanya, keputusannya. Oke, sini saya naik lagi coba nih. Sini tempatnya agak terbuka nih. Tapi kalau tempat terbuka gini ya, ini saya agak ngeri nih kalau misalkan kawasan baru ya. Nah takutnya nih kalau jejak emang masih belum nemu, takutnya keberadaannya emang bener-bener masih eksis ya. Oke, saya mau istirahat dulu sebentar di sini. Udah capek banget ya dari tadi jalan nih. Mungkin udah ada 30 menit kayak jalan atau 20 menit. Ada burung elang. Duh, kedengeran nggak ya? Duh, elang. Setelah beristirahat sejenak, saya memutuskan untuk menggapai gunungan bukit. Karena tadi saya sempat mencium bau pesing yang sangat kuat, saya curiga jika punggungan bukit ini dijadikan area perlintasan satwa yang cukup sering dilewati binatang-binatang tertentu. Perjalanan masih terus berlanjut, sambil mengikuti trek binatang yang ada dan mencoba menggapai punggungan bukit ini.
berharap bisa menemukan petunjuk lainnya selain aroma pesing tadi. Dan sekarang saya sudah berada di punggungan bukit. Saya melihat ke sana kemari, berharap melihat satwa yang sedang bersantai di sini. Saya mencoba melangkah dengan hati-hati dan penuh rasa waspada. Sambil berjalan, saya mencoba untuk terus mengamati tanda jejak. Untuk sementara, saya belum menemukan petunjuk tambahan. Hingga akhirnya, saya mendengar suara langkah yang cukup pelan. Di sini kayak ada langkah kaki ya barusan ya. Wih, sudah kabur mereka, udah menjauh. Nah, ini ya, ternyata. Oke, tar dulu. Wah, saya merinding nih. Oke, kayaknya hari ini saya nggak bakal naik ke atas ya. Saya mau explore sedikit di sini lebih jauh ya. Kenapa? Wih, ini jejaknya kita ketemu ya. Tapi nggak tahu ya jejak apa ini. Kan ini besar banget ya. Nih, kalau kalian lihat sini, ini segede kepala telapak tangan saya. Ini, sini. Ini sampai sini nih. Dari sini sampai sini. Aduh, sayang penggarisnya saya nggak bawa. Di bawah. Panjangnya seberapa nih? Nih, segede kepala telapak tangan nih. Mana? Ini dia. Oke. Ini besar banget ya. Ini nggak mungkin jejak ini, jejak kijang atau jejak rusa. Nih, gede banget nih sejenis jejak nih. Hei. Oke. Emang sih ya perkiraan saya, kalau karnivora itu mereka kayak lebih seneng melintasin punggungan hutan ya, daripada ini area jurang-jurang kayak gini ya. Ini saya bakalan pasang kamera trap di sini nih, wajib nih ya. Oke. Ini di sini wajib nih. Udah. Saya bakalan ke bawah dulu buat ambil penggaris sekarang ya. Ambil penggaris, kita baru naik lagi sini buat mengukur ini. Ini kalau misalkan mau pasang kamera trap ini di sini, karena di sana ya, kemungkinan di sini saya pasang ya. Atau bisa atau enggak pasangnya dari sini ngadep ke sana kan jauh tuh jaraknya. Ini saya baru habis dari bawah ya, ngambil penggaris. Ini dia penggarisnya. Tadi kelupaan bawa penggaris. Dan itu tempat campnya di bawah tuh, di pinggir sungai di bawah sini. Ini udah naik sekitar 5 menitan dari bawah ya. Cuman karena jalannya nanjak kayak gini nih. Kayak gini nanjaknya. Jadi lama banget ya naiknya, dan pastinya capek banget. Ini saya mau naik lagi, ntar kita lihat berapa lama naik dari sini. Tadi kan dari 5 menit ya, sekarang 9.54. Sekarang ini 9.54, dan sekarang saya mau jalan ke atas. Saya mau cek berapa lama sampai atas ya. Oke, jadi barusan di bawah kan saya ngukur ya jam berapa lama sampai perjalanan nyampe atas sini, dan sekarang saya baru sampai nih. Jadi kita cek nih 10.07 ya, dari 9.54 ke 10.54 kan 10 menit ya. 10 menit tambah 3, 10 menit 3 menit, berarti 10 menit 3 menit, dari ditambah 5 menit berarti 18 menit, berarti 18 menit ya. 18 menit totalnya dari bawah sampai baru sampai sini ya. Bukitnya nggak terlalu tinggi, tapi capeknya lumayan ya. Nah, dan sekarang ini saya udah
ada di lokasi tadi saya menemukan jejaknya. Nih, sekarang bakalan saya ukur nih jejaknya berapa besar sih. Kayaknya ini besar banget ya, nih panjangnya. Oke, ini ujungnya ya, dari sini sampai sini ini 12 cm. Nih sampai sini ya. Kelihatan nggak sih? Tuh, saya malah bawa penggaris gini lagi. Nah, ini 12 cm ya. Setelah 12 cm, ini panjangnya, lebarnya sendiri ya. Lebar kurang lebih sekitar 12, bukan, lebarnya 13 cm nih. Oke, di kamera mungkin nggak terlalu jelas ya jejak ini. Nih, karena emang di sini bukan lumpur ya, jadi tanah, ada daunan. Nih bekas injek nih, kukunya, jarinya sama sini. Lumayan nih jejaknya nih, besar 13, lebar 13, ke belakang 12 cm. Cuman sekarang saya bingung nih, karena jejaknya masih fresh banget ya. Kemungkinan ini baru semalam ini jejaknya. Jadi saya bingung antara telusurin ke bawah atau enggak, kayak gitu. Kalau datangnya kemungkinan dari sini atau dari sana ya. Mungkin sempat istirahat di sini sebentar ya, atau gimana. Karena tadi juga di bawah itu ada aroma pesing ya, pohon. Oke. Jadinya saya berpikir kemungkinan dia tuh kan lebih seneng, perkiraan saya aja ya sih ya, lebih seneng lewat jalur punggungan kayak gitu. Dan seperti saya prediksi ya, ketika saya udah nyampe punggungan, ternyata saya nemu jejak kayak gitu. Oke, sekarang saya coba dulu ke sana ya, ke arah yang berbeda dari ini ya, dari jejak binatangnya. Karena kalau ke sana, oke, saya sendiri masih takut. Yaitu kemungkinan ke arah sana mungkin kita coba untuk mencari ini ya, fesisnya. Cuman di sini kalau jejak mangsa ini banyak nih. Nih, ada lagi jejak kijang nih. Nih di sini nih. Oh, ini di sini. Nah, kalau jejak kijang sendiri di sini ada banyak. Ya. Cuman tadi jejaknya itu yang besar. Saya masih belum berani pastikan itu jejak binatang apa. Itu baru ketemu satu ya. Kalau jalan seperti ini kayaknya kijang aja sih jalan sini, tapi coba aja kita telusuri, siapa tahu ada lagi. Sama ke sini ada juga nih di atas sini, ke sana naik. Cuman di sini kayak kelihatan bekas-bekas sering ditempatin binatang ya, karena mereka bikin tempat ini yang agak terbuka sedikit, daun-daunnya di ini dihilangin kayak gitu. Lihatnya kan sini kan, dari sini sampai sana itu daun-daunnya dihilangin. Oke, sekarang saya coba lihat di bawah sini. Kita lewat sini kali ya. Di sini nggak ada tanda-tanda. Fesis binatang.
tahu ada bekas bulu-bulu ya. Oke, ini di sini sama kayak tadi ya, sepertinya jadikan tempat pemberhentian di sini, istirahat. Kayaknya tempatnya agak lebar. Cuman di sini ada jejak ini jejak kijang ya di sini. Yang ini, tapi gede ya. Ada dua ini sama ini jejak kijang ini. Apa jangan-jangan ini menjangan ya? Coba. Ini lebarnya 7 cm, panjangnya 7 cm. Oke, panjang 7 cm, lebarnya ini 10 cm lebarnya. Jejak apa ini? Ini mirip jejak kebo ya. Gede banget. Jangan ini ya, menjangan atau apa? Tapi nggak tahu. Harusnya di sini nggak ada menjangan ya. Atau mungkin kijang ukurannya agak lebih besar sedikit. Cuman yang ini arahnya dia ke atas nih. Itu bukan ke bawah. Oke. Sini saya nemukan. Dan ini masih ada bulunya ya. Ada bulu-bulu hewan ya. Nggak tahu nih hewan apa, bulu hewan apa. Yang pasti ini kotoran predator ya. Setelah menjelajahi area hutan yang sangat luas dan melewati berbagai rintangan yang ada, saya memutuskan untuk kembali ke tenda dan berpikir sejenak tentang apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Perjalanan yang saya rencanakan selama 3 hari terpaksa harus saya batalkan. Hari ini saya memutuskan untuk memasang trap cam yang saya bawa dan membuat dia bekerja untuk menangkap satwa yang melintas dalam bentuk gambar dan juga video. Nah, jadi barusan saya udah sempat keliling-keliling sini sedikit ya, ke bagian bawah bukitnya tuh, ke selatan. Dan ya lumayan sih nemu jejak satwa ya, jejak satwa, terus fesis satwa juga ada juga. Dan sekarang saya nih mau pasang kamera trap ya. Nah, setelah keliling ke sana kemari, jadi saya putuskan pasang kamera trapnya tuh di sebelah atas sini ya, tempat temu jejaknya kayak gitu. Jadi ada 3 tempat yang potensial sebenarnya untuk pasang kamera trap ini, tapi saya cuma punya 1 ya. Berhubung punya 1, jadi saya putuskan untuk pasang di atas. Mudah-mudahan nanti dapat hasil ya. Dan di sini saya sedang memasang kamera jebak yang saya bawa. Saya mengatur posisinya agar kamera yang saya pasang memiliki jangkauan yang cukup luas. Dan saya juga mengikatnya dengan kencang, memastikan kamera tidak terlepas ketika ada satwa yang cukup penasaran dengan keberadaan kamera jebak yang terpasang di pohon ini. Nah, ini udah saya pasang di sini. Dan sekarang saya mau coba cek dulu ya, seberapa luas jangkauannya di depan ini. Mudah-mudahan bisa nyampe di dekat sini, bawah sini. Jadi nggak ketinggian aja sih pasangnya. Oke, untuk waktu udah semuanya ya. Saya gerakin ya pakai tangan saya biar kelihatan sensornya. Oke, kayaknya udah kerekam sih. Sekarang kita balik ke mode setup. Oke, replay. Nah, ini pohon ini kelihatan di bawah sampai sana. Oke. Ini ya cukup ya, segini. Nggak terlalu ketinggian lah, itu masih kelihatan. Oke, sip.
Oke, nah sekarang saya bakal langsung setup aja ya ke menu on ya untuk rekaman. Oke. Nah, itu dia untuk setupnya sudah selesai ya. Jadi sebenarnya di trip kali ini saya rencana ngetripnya 3 hari ya. Cuma karena ada nemu tanda jejak tuh, jadi saya cancel trip 3 harinya. Dan sekarang saya bakalan burung. Dan sekarang saya bakalan lanjut untuk pulang kayak gitu. Jadi biar nggak mengganggu perekamannya ini, satwanya biar tetap mau datang ke sini ya. Saya bakalan langsung pulang, dan ini juga udah mendung banget ya. Ini udah gelap banget nih. Biar nggak keburu hujan nih, saya bakalan perjalanan pulang sekarang nih. Mau prepare dulu persiapan tenda dan lain sebagainya. Setelah itu lanjut pulang.